Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Hakim yang saya muliakan, saya ingin menyampaikan pokok-pokok pikiran ahli yang terkait dengan materi hukum pidana, yang itu adalah bidang kajian yang saya perdalami, terkait dengan pengujian material terhadap pasal 284, 285, dan pasal 292 KUHP. Saya ingin sampaikan terlebih dulu yang terkait dengan ini mengenai konten atau norma dari hukum pidana di dalam pasal 284, ya. Oh, maaf. Saya mohon bantuan. Jadi di dalam pasal 284 itu yang dikenal dengan apa yang disebut sebagai genda atau overspell. Dalam pasal 284, norma yang dilarang adalah suami atau istri melakukan hubungan, sebut saja ini adalah persetubuhan dengan laki-laki atau perempuan lain, yang baik itu dalam pernikahan maupun di luar pernikahan. Jadi intinya syarat di dalam pasal 284 ini adalah salah satu di antara pelaku hubungan seksual itu, khususnya dalam konteks ini adalah suami atau istri. Ya. Artinya apa? Artinya kalau bukan suami istri tidak berlaku. Kecuali dia adalah sebagai partner atau turut serta dalam melakukan perbuatan ini. Atau dengan kata lain, turut sertanya dalam konteks ini adalah orang lain. Ya. Yang kedua, nah saya ingin beri penegasan dalam konteks ini adalah, jadi kalau begitu, genda di sini adalah hanya ditujukan kepada laki-laki perempuan yang masih atau berada dalam ikatan perkawinan. Sedangkan yang lain adalah dia adalah sebagai turut serta, bisa juga dalam ikatan perkawinan atau mungkin tidak. Yang kedua yang dimohonkan uji material adalah yang kedua uji material ini adalah pasal 285 yang dikenal dengan pemerkosaan atau perkosaan. Dalam perkosaan ini adalah tekanan di dalam perbuatan yang dilarang adalah kekerasan, ancaman kekerasan, memaksa seorang wanita bersetubuh dengannya atau dengan dia di luar ikatan perkawinan. Jadi dua hal yang menjadi menarik dalam hubungan dengan ini, yang di sini yang dilarang adalah bukan pada bersetubuh dengannya di luar perkawinan. Dari sisi analisis filsafat hukumnya dengan filsafat perbuatannya, yang dilarang di sini adalah kekerasan dan ancaman kekerasan. Sedangkan variabelnya di situ adalah melakukan hubungan seksual di luar perkawinan, persetubuhan di luar perkawinan. Dalam hubungan perlawanannya adalah persetubuhan di dalam perkawinan. Maka dalam KUHP tidak ada namanya pemerkosaan suami istri, kecuali itu nanti dalam Undang-Undang KDRT. Jadi di sini yang dilarang adalah sesungguhnya bukan bukan hubungan seksual, tapi yang hubungan seksual yang dilarang itu sebenarnya adanya dalam pasal 284. Nah, oleh sebab itu yang dilarang di sini adalah kekerasan, ancaman kekerasan. Kebetulan objek kekerasan itu adalah masalah persetubuhan atau seksual. Kalau itu tidak persetubuhan, maka sesungguhnya dimasukkan di dalam pasal kekerasan atau tindak pidana penganiayaan. Jadi landas filsafatnya di sini berbeda dalam satu konteks ini. Ini sudah saya sampaikan ketika masih ingat Menteri Pemberdayaan Perempuan Ibu Min Sugandi pada saat itu, ketika dia menuntut agar supaya perkosaan itu dihukum mati. Saya memberi tanggapan dan beri penjelasan bahwa atas dasar apa perkosaan dihukum mati. Gitu. Perkosaan dalam konteks ini adalah hanya tindakan kekerasan. Gitu. Ini agak sedikit berbeda karena konstruksi landas filsafatnya memang seperti itu. Jadi kalau misalnya kemudian mengusulkan pidana mati, mungkin agak jauh kalau itu tidak diubah dari konstruksi sistem hukumnya. Ya. Sedangkan yang berikutnya adalah 292, ini terkait dengan masalah perbuatan pencabulan. Ya. Perbuatan cabul, ya. Jadi perbuatan cabul ini berbeda dengan zina.
ya, atau sebut saja persetubuhan. Perbuatan cabul bukanlah perbuatan persetubuhan, tapi ini adalah perbuatan penyimpangan seksual, ya, yang tadi sudah dijelaskan. Sehingga dengan demikian konstruksinya agak sedikit berbeda. Cuma di sini variabel yang menjadi pokok masalah adalah di sini ada unsur yang disebut sebagai diketahuinya atau sepatutnya harus juga dia adalah belum dewasa. Ya. Baik, atas dasar norma-norma saya jelaskan secara singkat seperti itu. Ahli ingin sampaikan beberapa istilah yang nanti relevan dalam hubungan dengan ini. Dan kami akan membuat konstruksi norma yang semestinya seperti apa dalam sistem hukum nasional Indonesia. Yang kami sudah membaca di ruang sidang Mahkamah Konstitusi ini, banyak norma-norma yang berhubungan dengan masalah perkawinan, berhubungan dengan anak yang lahir dari perkawinan, sudah diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Tapi kita akan melihat dalam konteks ini. Maka di dalam hukum pidana yang sampai hari ini kita baca, dari perkembangan rumusan hukum, maka istilah yang pertama dikenal dengan gendak, overspell, yang tadi sudah ahli jelaskan. Di situ tidak bisa digeneralisir berlaku untuk semuanya, tapi dia harus ada unsur yang harus ada di situ adalah perkawinan, dan dia termasuk delik aduan. Resikonya apa? Resikonya kalau tidak ada aduan, tidak bisa diproses. Tapi kalau mengadu, entah suami atau istri, syaratnya apa? Dia juga harus bubar perkawinannya. Jadi kalau dia mengadu, salah satu di antaranya mengadu karena sebut saja itu gendak, salah satu di antaranya, maka resikonya harus diikuti dengan tuntutan perceraian. Kalau tidak diikuti, dia tidak bisa diproses. Itu artinya apa? Ya, itu artinya bagian daripada tindakan itu adalah semata-mata dia melindungi perkawinan, bukan pada melakukan hubungan seksualnya itu. Artinya apa? Ini kalau kita balik dari analog atau sebetulnya a contrario. Kalau sekiranya suami dia adalah melakukan hubungan seksual dengan perempuan lain, kemudian istrinya monggo silahkan. Istrinya juga melakukan hubungan seksual dengan laki-laki lain, monggo silahkan, perkawinan masih jalan, mereka tidak bisa diproses. Karena apa yang dilindungi hubungan mereka dalam konteks perkawinan. Nah ini yang menjadi masalah hukum dalam konteks Indonesia. Kita sudah punya namanya undang-undang perkawinan. Jadi ini yang menurut kita harus kaji secara mendalam. Tidak hanya kita bermain teks dalam konteks ini, tapi kita harus menangkap makna substansi filsafat yang mendasari dalam pasal-pasal ini. Demikian juga di dalam pasal-pasal dari Undang-Undang Perkawinan. Ini bukannya dia membuat utuh perkawinan, tapi itu mungkin sekali terjadi. Jadi kalau ada cuk misalnya saja, oh ada arisan pintu kamar hotel. Mungkin sekali tidak bisa dituntut, polisi juga tidak bisa menuntut, karena apa? Dia dilakukan, disetujui oleh suami atau istrinya untuk mencari pasangan mereka. Jadi ini bisa terjadi seperti itu. Apakah boleh dalam konteks Indonesia? Ya, resikonya karena rumusan pasalnya seperti itu, konsekuensinya agak sulit untuk polisi melakukan tindakan terhadap mendasarkan pada pasal 284. Ini yang kedua adalah zina. Ini dipakai di dalam RUU KUHP. Ya. Di dalam RUU KUHP disebutkan tentang zina yang itu tidak dihubungkan dengan masalah perkawinan. Tapi esensi berbuat zina adalah melakukan hubungan seksual di luar ikatan perkawinan atau tanpa ikatan perkawinan. Baik di situ diuraikan satu persatu perbuatannya, baik dalam perkawinan, di luar perkawinan dan seterusnya. Intinya adalah melakukan hubungan persetubuhan di luar ikatan perkawinan. Ini yang kita temukan hanya di dalam RUU KUHP. Ya. Bagaimana dengan istilah terminologi persetubuhan? Itu juga berkonotasi atau bermakna zina. Ada setubuh atau persetubuhan. Itu dipakai di dalam KUHP dan juga dalam RUU KUHP dan juga dalam undang-undang yang lain yang terkait dengan masalah yang berhubungan dengan masalah seksual. Jadi sebenarnya terminologi persetubuhan, kalau kita simpulkan itu sebenarnya dilarang di dalam hukum kita. Ya, di dalam hukum kita dilarang semuanya, dalam KUHP, RUU KUHP dan juga pasal-pasal yang lain. Cuma masalahnya adalah persetubuhannya sendiri itu tidak dilarang. Yang dilarang adalah variabel-variabel yang mengikuti dari perbuatan
persetubuhan itu, misalnya perempuannya adalah masih di bawah usia, di bawah umur, pingsan, dan seterusnya. Jadi kalau misalnya dia dewasa dengan dewasa, tidak diatur di dalam KUHP dalam hubungan dengan ini. Sehingga larangan itu bukan kepada hubungan seks, persetubuhannya sesungguhnya. Kalau kita cari politik hukumnya, yang dilarang adalah tidak boleh melindungi kaum perempuan, melindungi anak, dan juga melindungi orang yang sedang pingsan dan seterusnya. Karena substansi dari pokok daripada perbuatan itu adalah tidak dilarang dalam norma hukum pidana. Nah, atas dasar itu, maka lahirlah istilah yang lain. Nah, percabulan. Ya, tadi sudah saya jelaskan sedikit bahwa dalam hukum pidana yang percabulan itu berbeda dengan persetubuhan. Kalau persetubuhan itu maknanya adalah hubungan seksual seperti suami istri, kalau percabulan adalah penyimpangan di bidang seksual tapi mengarah kepada melakukan hubungan seksual tapi tidak seperti hubungan seksual yang tadi sudah dijelaskan. Mungkin materinya apa perbuatannya Bapak dan Ibu sekalian sudah menangkap maksud yang saya sampaikan, cuma saya ingin menyampaikan tidak tega. Ini problem di dalam praktek penegakan hukum. Padahal dia adalah berbuat zina, tapi pembuktiannya sulit. Akhirnya dalam praktek yang saya ketahui, mahasiswa saya riset, ternyata dalam praktek banyak perbuatan cabul dituduhkan, walaupun dia sesungguhnya adalah perbuatan persetubuhan. Karena patternnya adalah anak di bawah usia dewasa. Sehingga kalau kita buka buku dokumen dalam pengadilan, akan lahir di situ pencabulan-pencabulan. Sesungguhnya dia adalah persetubuhan. Cuma sulit untuk membuktikan tentang perzinahannya itu, atau sebut saja persetubuhannya. Sehingga dikenakan pasal persetubuhan. Berikutnya adalah istilah yang lain. Ini sudah dulu mengemuka, tapi terminologi ini belum dimasukkan, namanya adalah pelecehan seksual. Cabul itu sudah mengarah pada zina yang paling dekat dengan persetubuhan, tapi kalau pelecehan seksual adalah hinaan yang terkait dengan bidang seksual. Ya, istilah menyerang kehormatan atau kehormatan di bidang kesusilaan seksual. Saya kira di Jakarta ini banyak sekali kalau kita lihat dulu, ada berita-berita misalnya orang dipepet laki-laki mepet terhadap seorang perempuan. Maka laki-laki itu mempunyai klimaksnya di bidang seksual. Itu yang disebut pelecehan, yang dalam konteks ini juga mengarah kepada perbuatan cabul. Baik, majelis hakim yang saya muliakan, yang terakhir ini namanya adalah pelecehan dan seterusnya. Itu dikenal dengan, tadi saya sebutkan adalah penyimpangan seksual. Itu istilah terminologi umum. Ya. Mungkin nanti dalam bahasa hukum bisa dibenahi dalam konteks ini. Saya ingin masuk pada apa sesungguhnya dalam aturan-aturan yang tersebar dalam peraturan perundang-undangan itu yang terkait dengan masalah persetubuhan dan sejenisnya. Bisa saya sarikan dalam konteks ini dari sisi politik hukum dan azas serta filsafat hukumnya, bahwa semua aturan hukum, kalau kita tangkap maksudnya sesungguhnya, dalam hukum pidana itu adalah adanya larangan melakukan persetubuhan di luar perkawinan atau tanpa ikatan perkawinan. Itu kesimpulan yang kalau kita bisa tarik dari semuanya tadi, walaupun tadi ada unsur-unsur tertentu yang membedakan, tapi esensinya adalah dalam hukum pidana yang ada berlaku sekarang, maupun dalam RUU KUHP, semuanya mengatur, intinya adalah larangan melakukan persetubuhan tanpa ikatan perkawinan. Maka namanya bisa zina, genda, atau mungkin persetubuhan, atau mungkin bentuk-bentuk yang lain. Sedangkan yang disebut percabulan itu adalah penyimpangan seksual dengan parameter ukurannya adalah dari norma di dalam perkawinan. Atau singkat kata dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 untuk di Indonesia. Sehingga susunan gambarannya, konstruksinya seperti itu. Jadi sesungguhnya berbicara tentang masalah seksual yang melahirkan keturunan dan sebagainya tidak akan bisa dilepaskan dari apa yang saya sebut sebagai hukum perkawinan atau undang-undang perkawinan. Dan alhamdulillah ketika reformasi dan melahirkan namanya adalah perubahan Undang-Undang Dasar 45, lahirlah pasal 28 huruf B yang tegas-tegas memberi dasar di situ perkawinan dalam konteks ini kami
kutipkan mengenai pasal, dikatakan setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Itu artinya negara, pemerintah punya kewajiban untuk melindungi, namanya adalah perkawinan yang sah. Oleh sebab itu segala bentuk penyimpangan dari perkawinan maka wajib untuk dilarang, baik dalam hukum administrasi maupun juga di dalam hukum pidana. Majelis hakim yang saya muliakan, saya ingin balik lagi pada pokok persoalan yang tidak kita bahas di sini. Maka kalau ingin menyatukan sistem yang tersebar dalam konteks hukum, khusus yang terkait dengan masalah hubungan persetubuhan tadi, ya sebaiknya kita akan membuang atau meninggalkan dulu filsafat yang mendasari KUHP yang ada di situ. Karena KUHP melarang bukan pada hubungan seksnya, karena kita lihat filsafat yang background daripada ini saya mencoba menggali makna dalam pasal-pasal seluruh teks yang terkait dengan KUHP, dapat saya simpulkan bahwa KUHP itu filsafatnya adalah kebebasan seksual. Karena dia kebebasan seksual, yang dilarang pemerkosaan, yang sisi yang lain dilarang adalah di bawah usia dan sebagainya. Tapi begitu masuk seksual, itu ternyata itu tidak ada larangannya. Atas dasar itu, maka kita harus kembalikan pada Republik Indonesia yang tercinta ini. Dengan ada perubahan Undang-Undang Dasar 45 amandemen yang keempat, maka, dengan adanya perubahan Undang-Undang Dasar 45, maka pasal 28B saya kira menjadi cantolan bagi kita untuk merumuskan kembali. Karena sudah ada Undang-Undang Perkawinan, maka perlu diperkuat sistem hukum yang melindungi perkawinan. Norma hukum yang melindungi perkawinan, baik dalam bidang administrasi maupun dalam bidang hukum pidana. Majelis hakim yang saya muliakan, atas dasar itu saya ingin sampaikan bahwa mari kita tengok kembali sesuai dengan sistem hukum nasional Indonesia. Sistem hukum nasional Indonesia, kalau kita punya KUHP, maka KUHP harus dinasionalisasi melalui apa? Melalui pemikiran hukum, penegakan hukum, dan seterusnya. Maka cantolan yang di atas filsafatnya adalah Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, dan seterusnya. Pembukaan Undang-Undang Dasar 45, pasal 29, dan yang terakhir adalah pasal 28B. Maka itu harus untuk menginterpretasi norma-norma yang telah ada. Nah, atas dasar itu, maka saya ingin sampaikan, kalau begitu, dalam susunan dalam KUHP, nampaknya ada bagian yang kurang masih dalam konteks ini. Apa itu? Yakni yang terkait dengan masalah hubungan seksual, atau sebut saja persetubuhan, di luar ikatan perkawinan yang sah. Ini yang belum. Dan sekarang sudah lahir pasal 28B. Majelis hakim yang saya muliakan, maunya apa terhadap undang-undang KUHP ini yang terkait dengan permohonan uji materi ini? Mau dan tidak mau, kita harus menderivasi, membreakdown pasal 28B itu untuk menjadi dasar rumusan pengujian terhadap pasal-pasal. Kalau bertentangan, dimentahkan di situ, atau dinyatakan tidak berlaku. Tapi kalau belum diatur, dijadikan dasar untuk mengatur. Pasal 28 itulah amanat untuk kita semua, dan Mahkamah Konstitusi punya kewajiban untuk menegakkannya. Oleh sebab itu, dengan adanya pasal 28, pasal 29, dan juga pasal 28B, maka dengan undang-undang perkawinan yang terang benderang sesuai dengan pasal 28B, di situ dikatakan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Berikutnya, atas dasar itulah majelis hakimnya saya muliakan. Jadi, secara filsafat hukumnya, satu-satunya lembaga negara yang bisa mengesahkan hubungan seksual itu adalah undang-undang perkawinan. Dan undang-undang perkawinan mengesahkan perkawinan apabila dia sah menurut agama. Satu-satunya lembaga yang mengesahkan hubungan seksual. Selebihnya itu tidak ada lembaga yang mengesahkan hubungan seksual. Dan oleh sebab itu, maka tuntutan moral buat kita semuanya berdasarkan amandemen Undang-Undang pasal 28B tersebut, maka kita harus menyusun tentang apa yang disebut sebagai permohonan uji materi ini, mengubah susunan makna daripada yang disebut sebagai persetubuhan. Dan kita harus merumuskan bahwa persetubuhan tanpa atau di luar ikatan perkawinan adalah dilarang.
Sedangkan bentuk-bentuknya kita bisa mendasarkan pada di situ. Sehingga majelis hakim yang saya muliakan, kalau Presiden menerbitkan Perpu nomor 1 tahun 2016, sangat logik sekali. Kalau Presiden mengatakan, walaupun mungkin materinya agak sedikit berbeda, dikatakan kejahatan seksual terhadap anak adalah extraordinary crimes. Dan oleh sebab itu hukumannya diperberat. Harus ada cantolannya. Seksualnya itu harus dilarang, bukan karena anak. Seksualnya dilarang, apalagi terhadap anak. Pantas kalau dia dihukum dikebiri, misalnya begitu. Tapi kalau itu seksualnya, hubungan seksualnya tidak dilarang, atau melakukan persetubuhan tidak dilarang, atas dasar apa dia memidana mereka terlalu berat seperti itu? Pokok seksualnya tidak dilarang. Sehingga kalau pemerkosaan dihukum berat, reasoningnya ada. Karena ada dua kejahatan di situ. Kejahatan seksual dilakukan dengan paksa. Yang satu adalah tindakan kekerasan. Jadi dua kejahatan gabung jadi satu. Ada alasan pemberatan. Tapi kalau filsafatnya tidak masuk di dalamnya dalam politik hukum pidana, itu hanya kekerasan saja. Tidak ada dasar untuk memberatkan mereka. Karena kekerasan bagian yang lain, hukumannya tidak seberat seperti itu. Ini bagian yang ingin saya sampaikan, sehingga dengan demikian, kalau dengan teori pembentukan hukum, maka genus, spesies, dalam satu perumusan delik akan tampak konstruksi bagaimana mengancamkan itu. Sehingga dengan melarang persetubuhan di luar ikatan perkawinan yang sah, maka memperkuat Perpu nomor 1 tahun 2016, ada alasan hukum bahwa hubungan seksual dengan anak itu hukumannya berat. Di samping dia melanggar karena dia melakukan hubungan seksual yang tidak wajar, tapi juga hukumannya diperberat karena objeknya anak, diperberat lagi apalagi dilakukan dengan cara kekerasan. Dan itu akan menjadi dasar sesungguhnya KDRT dan sebagainya. Akan tampak jelas konstruksi logik dan landas filsafatnya, asasnya, dan normanya akan menjadi tampak jelas. Atas dasar apa yang saya sampaikan itu, ahli ingin berpendapat bahwa rumusan di dalam pasal mohon izin, rumusan di dalam pasal 284 adalah harus diharmonisasi dengan norma hukum dasar Undang-Undang 45 karena dia datang lebih dulu dan Undang-Undang Dasar 45 datang kemudian, terutama pasal 28B. Dan juga diharmonisasi dengan perkembangan dalam legislasi pasca amandemen Undang-Undang 45 dan memberi penegasan bahwa hubungan seksual atau persetubuhan tanpa ikatan perkawinan adalah dilarang dalam hukum pidana. Tentang pasal 285, pemberlakuan subjek hukum pidana pada pasal 285 KUHP tidak hanya ditujukan kepada subjek hukum laki-laki saja, tapi juga subjek hukum perempuan, karena dalam perkembangannya perempuan juga dapat melakukan tindak pidana pemerkosaan terhadap laki-laki. Jadi prinsipnya seperti itu. Yang terakhir mengenai pasal 292, ahli berpendapat bahwa penyimpangan seksual dalam bentuk pencabulan prinsipnya adalah dilarang dan sebaiknya diperluas subjek hukumnya, bukan hanya ditujukan kepada orang di bawah umur, tetapi juga berlaku bagi orang dewasa. Dan terhadap orang dewasa, maka keduanya itu sebagai delik berpasangan, maka bagi orang dewasa keduanya dapat dipidana. Demikian pandangan ahli yang terkait dengan materi hukum yang dimohonkan uji. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.